Saling serang muncul saat para capres berdebat soal demokrasi dan oposisi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkit kembali perannya membawa Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menuding Prabowo tak tahan menjadi oposisi pemerintahan Jokowi. Apa maksud dibalik saling serang ini? Kami akan bahas bersama anggota Dewan Penasehat Timnas Anies Muhaimin, Taufik Basari. Mas Tobas, selamat malam. Selamat malam. Ada juga jubir TKN Prabowo Gibran, Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar Mahfud, Hengki Irawan. Bang Hengki, selamat malam. Selamat malam semua. Saya ke Bang Tobas dulu ya. Jadi memang seberapa parah kualitas demokrasi kita sekarang? Ya, kita bisa merasakan bahwa saat ini pemikiran-pemikiran kritis itu sulit untuk disampaikan secara terbuka karena ada ketakutan bahwa pemikiran kritis ini kemudian mengalami persekusi, mengalami laporan-laporan dan sebagainya. Dan itu dirasakan oleh banyak pihak ya, terutama bagi kalangan yang memang selama ini mengambil posisi untuk selalu menjadi kritis ya, kalangan teman-teman mahasiswa, kalangan civil society ya, gerakan masyarakat sipil dan sebagainya. Nah, yang dirasakan oleh teman-teman ini mengingatkan kita pada kondisi pada masa Orde Baru meskipun berbeda situasinya, tetapi ketika pemikiran kritis ini sulit untuk disampaikan, maka ya itulah yang menjadi problem. Oleh karena itu ketika di kata penutupnya ya Mas Anies mengatakan eh, bahwa saat ini kita ingin memperbaiki itu semua dengan melakukan perubahan ya, dengan menutup kalimatnya yaitu Wakanda No More, Indonesia Forever. Kenapa mengatakan itu? Karena dalam beberapa kesempatan banyak orang-orang yang kemudian ketika ingin mengkritik kekuasaan menggunakan pelesetan, tidak lagi menggunakan Indonesia tapi menggunakan negara Wakanda, negara Konoha dan sebagainya, karena khawatir ketika secara langsung kemudian menimbulkan masalah ya, nggak bahaya kan begitu. Nah, oleh karena itulah maka indikator-indikator inilah yang membuat kemudian Mas Anies berpikir ya kita harus melakukan perubahan agar kita kembali menempatkan demokrasi sesuai pada tempatnya, di mana kita bisa berbicara, berpikir secara bebas ya, yang dilindungi oleh konstitusi. Oke, saya ke Bang Daniel sebagai tim ses dari Capres yang mengusung keberlanjutan. Ketika ada kritikan soal kebebasan berdemokrasi di pemerintahan sekarang, bagaimana Anda menanggapi ini? Mbak Livi, pertama Pak Prabowo 10 tahun di luar pemerintahan, selama beliau mendirikan partai. Partai Gerindra itu berada di luar pemerintahan, kemudian aktif sebagai penyeimbang pemerintah. Bila kita ingin bicara tentang sistem presidensial kita hari ini, kita sebutlah sebagai penyeimbang pemerintah selama 10 tahun itu. Dan Pak Prabowo konsisten di jalan itu dan efektif sebagai penyeimbang pemerintah. Nah, namun kemudian di 2019 Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi ketika menjadi presiden merasa butuh dan Pak Prabowo juga ingin persatuan itu dijaga, maka Pak Prabowo masuk pemerintahan. Dan ketika Pak Prabowo menjadi oposisi atau sebutlah istilahnya oposisi atau penyeimbang pemerintah itu, penyeimbang pemerintah efektif begitu. Namun kemudian ketika Pak Prabowo masuk pemerintah, ternyata penyeimbang pemerintah itu jadi timbang. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo dan Partai Gerindra selama ini efektif dimanapun berada. Ketika di luar pemerintah melakukan tugasnya dengan baik, menjadi penyeimbang pemerintah secara total. Kemudian ketika di dalam pemerintah itu kemudian menjadi kelompok yang kontributif secara maksimal sebagai bagian dari pemerintah. Memang ini fakta bahwasannya dimanapun Pak Prabowo kontribusinya selalu besar. Baik. Nah, namun ketika tidak ada Pak Prabowo semuanya menjadi timpang. Itu pertama. Nah, tapi kemudian suasana seperti itu disalahkan ke Pak Prabowo. Ini yang agak unik. Ketika tidak mampu berkontribusi secara maksimal, kemudian dalam debat itu Pak Anies seolah-olah menyalahkan Pak Prabowo. Padahal kan pihak yang di luar pemerintah tidak bisa melakukan fungsi-fungsinya dengan baik, gitu. Termasuk Anies dalam hal ini. Kenapa? Karena Pak Anies sejak awal memang tidak pernah beroposisi secara sistem.
bahkan termasuk dari posisi beliau sebagai bagian dari pemerintah. Maaf Beliau saya potong, artinya gini, itu tidak betul ketika dikatakan Pak Prabowo nggak kuat ada di oposisi, sehingga kemudian akhirnya harus masuk ke barisan pemerintah. Anda bayangkan Pak Prabowo 10 tahun jadi bagian dari penyeimbang pemerintah di luar pemerintah, bahkan beliau aktif sekali menjadi penyeimbang sehingga penyeimbang pemerintah itu kuat sekali pada saat itu. Ketika Pak Jokowi membutuhkan beliau dan mencegah ada polarisasi yang terlalu luas, Pak Prabowo bergabung Oke, dan memutuskan untuk membantu pemerintahan, dan pemerintahan efektif juga. Nah, baik. mereka yang di luar, termasuk dalam hal ini misalnya Pak Anies misalnya menyebut dirinya oposisi, selama ini beliau tidak pernah Oke, beroposisi. Dan sejak awal beliau bersama Pak Jokowi menjadi jubir Pak Jokowi, kemudian tidak dibutuhkan lagi oleh Pak Jokowi, kemudian dipungut oleh Pak Prabowo, kemudian didorong menjadi gubernur dan kemudian jadi gubernur, ya, kemudian beliau bekerja sebagai eksekutif dan baik. itu bukan oposisi. Kemudian ketika tidak menjadi gubernur lagi, beliau tentu mencari posisi politik Oke, baru dan seolah-olah menjadi oposisi. Jadi secara sistem Pak Anies tidak pernah baik. oposisi. Jadi beliau hanya masuk pada di mana kepentingan beliau bisa diakomodir. Dalam hal ini ya hari Oke, ini beliau ingin masuk sebagai orang yang berbeda baik. dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, ya itu yang digunakan. Jadi Oke, tidak tepat kalau kemudian serangan pribadi ini itu dialamatkan ke Pak Prabowo terkait beliau tidak tahan menjadi baik. oposisi. Justru yang tidak tahan menjadi oposisi sebenarnya itu adalah Pak Anies. Memang Oke, Pak Anies oke. tidak tahan menjadi oposisi selama ini. Baik, Bang Daniel, saya mau coba ke Bang Hengki, sudah terhubung? Oke, sedang terputus. Kita akan perbaiki sambungannya dengan Bang Hengki dari Ganjar Mahfud. Saya ke Bang Tobas lagi. Bang Tobas, jadi kalau dikatakan posisi oposisi sekarang makin minim, lalu kemudian perubahan seperti apa yang akan dibawa Anies Baswedan kalau terpilih? Nah, jadi memang dalam debat kemarin itu ada pernyataan yang disampaikan oleh Mas Anies yang direspon secara tidak nyambung ya dari Pak Prabowo. Ya karena yang Mas Anies sampaikan itu adalah kegelisahan mengenai menurunnya nilai-nilai demokrasi kita dengan indikator-indikator tertentu yang disampaikan oleh Mas Anies. Tetapi responnya malah direspon dalam bentuk bahwa dulu ketika maju gubernur didukung oleh Gerindra yang saat itu oposisi dan sebagainya, sehingga apa yang disampaikan ya perdebatan yang diharapkan muncul bahwa kita ingin memperbaiki demokrasi itu ditanggapi secara berbeda yang akhirnya ya ada ketidaksambungan ya antara Baik, apa yang ditanyakan dengan responnya. Nah karena itulah maka ketika merespon seperti itu Mas Anies kembali mengingatkan soal nilai. hmm, Oposisi itu bukan sekedar soal kebutuhan ya kebutuhan misalnya sudah merasa bahwa ketika jadi oposisi tidak bisa berdiskusi dan sebagainya, tapi itu soal oke, nilai bahwa kita tetap harus menjaga demokrasi. Kenapa syarat dari adanya demokrasi yang sehat adalah juga ada oposisi itu hmm. sebenarnya kalau kita lihat dari pernyataan awal dari Mas Anies. Tapi sayang sekali akhirnya diskusinya tidak saling sambung ya karena responnya tidak punya benang merah dengan pernyataan awal Baik. dari Mas Anies. Jadi antara pernyataan dengan tanggapan itu tidak ada kaitannya. Saya ke Bang Hengki ya sebelum saya minta responnya Bang Daniel. Bang Hengki, melihat perdebatan panas antara Pak Anies dan Pak Prabowo kalau kita bicara soal kebebasan berdemokrasi, lalu gagasan apa yang ditawarkan Ganjar Mahfud soal kebebasan demokrasi? Kita kembali perbaiki sambungannya, kembali terputus. Saya ke Bang Daniel deh. Bang Daniel tolong direspon tadi pernyataan Bang Tobas. Ya, saya pikir terkait dengan ketidaksambungan itu sebenarnya dimulai dari misalnya ya, Anda bayangkan Pak Anies sejak awal berdebat mengeluarkan pernyataan itu sudah memproduksi kebohongan. Misalnya ya, beliau secara langsung menyerang pribadi dengan data bohong. Misalnya beliau menyebutkan wafatnya Harun Masiku tertembak begitu Hmm, dan menyebutkan bahwasannya maaf oke. Harun Rasul
Ar-Rasyid, maksud saya. Harun Ar-Rasyid wafat, kemudian beliau tertembak, dan Harun Ar-Rasyid ini adalah pendukung Pak Prabowo. Dan beliau menggunakan kewafatan Harun ini sebagai alat politik, dagangan politik. Dan perlu dipahami Mbak, Harun Al-Rashid pada saat itu adalah anak yang berusia 15 tahun. Dan dia sedang bermain dan melihat demo. Dan itu wafatnya beliau itu kemudian dikaitkan dengan Pak Prabowo dan disebut beliau adalah pendukung Pak Prabowo. Dan sejak awal bahkan orang tuanya mengatakan itu tidak terkait dengan politik dan sebagainya. Nah, tapi kemudian itu dijadikan alat politik yang bengis oleh Pak Anies, seolah-olah ini adalah kesalahan Pak Prabowo dan Pak Prabowo tidak bertanggung jawab terkait dengan ini. Itu yang bagi Pak saya yakin sangat bengis, sangat memperdagangkan nyawa orang, kesengsaraan orang. Kalau masalah ketidakadilan, bahkan Partai Gerindra itu di Komisi 3 itu aktif sekali melakukan asistensi terhadap korban-korban ini, termasuk keluarga dari yang diasistensi oleh teman-teman di Komisi 3. Okay. Jadi menurut kami Pak Anies menggunakan isu ini wafatnya seorang anak kemudian disebut dia sebagai pendukung Prabowo, itu adalah alat politik yang sejak awal Pak Prabowo menyebutkan sangat bengis dan itu tidak pantas dilakukan. Apa kaitannya itu dengan proses demokratisasi kita? Apa kaitannya itu dengan Pak Prabowo? Kalau kemudian ada hambatan di demokratisasi kita, tentu kita nggak bisa ngomong sebebas 5 tahun belakangan atau 10 tahun belakangan, karena faktanya selama ini misalnya saya juga berada di luar pemerintahan dan sangat aktif mengkritik Pak Jokowi. Tapi kemudian kritik saya itu toh selama ini tidak menyebabkan saya dihambat misalnya, atau saya kemudian dilarang, atau saya diintimidasi dan sebagainya. Ternyata nggak terjadi. Yang terjadi adalah dialektika. Selama kritik itu tidak bernuansa kriminal, penghinaan dan sebagainya, itu adalah hal bagian yang biasa dalam demokrasi kita. Begitu kira-kira Mbak Livi. Baik, terima kasih Mas Daniel, terima kasih juga Mas Taubas. Mohon maaf tadi ada Mas Hengki, tapi kita tidak bisa bergabung karena sambungannya tidak begitu baik, sehingga kemudian tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Kami sudahi dulu perbincangannya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Taubas dan juga Pak Daniel.